Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervina, NIM 70201191032. Baik, pada video ini saya akan membawakan materi tentang dampak anemia. Nah, di sini saya mengambil dua dampak anemia. Yang pertama, dampak anemia terhadap remaja dan dampak anemia pada kehamilan. Oke, kita bahas yang pertama, itu dampak anemia terhadap remaja. Nah, salah satu masalah kesehatan yang dihadapi remaja Indonesia adalah masalah gizi mikronutrien, ya, dimana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis data sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia. Nah, ya, anemia di kalangan remaja perempuan ternyata lebih tinggi ya dibanding remaja laki-laki. Jadi patut kita ketahui bahwa anemia pada remaja itu akan berdampak pertama ya, penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, kebugaran, dan produktivitas. Oke, selanjutnya yaitu dampak anemia pada kehamilan. Nah, kadar hemoglobin mengindikasikan batasan anemia pada kehamilan, mulai dari anemia ringan sampai anemia berat. Nah, hal ini berhubungan dengan meningkatnya risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan bayi, dan infeksi. Defisiensi besi juga berpengaruh terhadap perkembangan bayi, baik selama dalam uterus maupun dampak jangka panjang. Nah, dampak anemia pada kehamilan dapat dilihat dari derajat anemia dan usia kehamilan. Oke, baik, yang pertama yaitu derajat anemia. Nah, di sini ada ibu hamil anemia ringan dan ibu hamil anemia berat. Baik, kita bahas yang pertama yaitu ibu hamil anemia ringan. Nah, akan berdampak terhadap penurunan kemampuan kerja. Kondisi ini masih dapat dikompensasi selama kehamilan dan masih baik pada luaran kehamilan. Nah, hemoglobin di bawah 11 gram berhubungan signifikan dengan kematian perinatal. Beberapa penelitian tentang anemia ringan ya tidak berhubungan dengan luaran persalinan yang buruk. Untuk mencegah anemia ringan, diperlukan suplementasi besi pada ibu kehamilan. Nah, kondisi yang lebih berat pada ibu hamil anemia sedang, itu ibu hamil akan kesulitan melakukan pekerjaan, termasuk pada pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya. Pada penelitian di India ya, bahwa ibu hamil dengan kadar hemoglobin di bawah 9 gram itu menunjukkan tingkat morbiditas akan lebih tinggi. Nah, hal ini berhubungan signifikan dengan kejadian prematur, BBLR, dan peningkatan risiko kematian bayi 2-3 kali pada hemoglobin di bawah 8 gram. Nah, bila terjadi ini tidak dapat diatasi, hal ini akan berdampak pada edema pulmonari dan kematian. Kasus terbesar terjadi pada saat ibu kala 3 persalinan. Walaupun hanya mengeluarkan darah 200 ml, ibu bersalin akan akan mengalami shock dan kematian, bahkan kematian ya. Resiko meningkat 8-10 kali pada kematian bayi bila kadar hemoglobin di bawah 5 gram. Oke, yang kedua, usia kehamilan. Nah, anemia defisiensi besi dapat meningkatkan kejadian BBLR atau berat BBLR ya. Berat bayi lahir rendah, prematur, morbiditas ibu dan bayi. Nah, dampak anemia pada kehamilan dapat berbeda sesuai dengan waktu terjadinya anemia di tiap trimesternya. Pada beberapa penelitian, anemia pada trimester pertama dapat berhubungan dengan persalinan prematur, BBLR, dan meningkat sesuai dengan derajat anemia. Nah, pada penelitian Ben
Kayova tahun 2014 dan Kumar tahun 2013. Anemia ringan pada trimester pertama tidak berhubungan dengan luaran persalinan yang buruk seperti BBLR dan prematur apabila mengkonsumsi suplemen besi pada trimester kedua. Nah, menurut penelitian Klebanov dan kawan-kawan tahun 1991, pada 27.000 ibu hamil, anemia pada kehamilan trimester kedua meningkatkan resiko persalinan prematur. Dan anemia yang terjadi pada trimester pertama dapat menyebabkan terjadinya BBLR. Nah, anemia dapat menjadi penyebab turunnya pertumbuhan janin intrauteri ya, yang disebabkan oleh aliran oksigen yang kurang sehingga terjadi intrauterine growth retardation atau IUGR. Nah, bila hal ini terus berlanjut, dapat berdampak terhadap kelahiran BBLR atau berat bayi lahir rendah. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.